Area rahasia digempur TNI Polri. Anggota KKB Papua lari terbirit-birit. 4 orang tewas di tempat. Area rahasia yang menjadi markas KKB Papua kembali berhasil diduduki prajurit TNI Polri. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat anggota TNI Polri menyerbu tempat yang menjadi persembunyian KKB Papua. Dalam penyerbuan itu, KKB Papua berhasil ditaklukkan hanya dalam waktu sekejap. Dalam video itu, tampak anggota KKB sedang berkeliaran di tengah hutan. Mereka umumnya memanggul senjata api. Tak diketahui secara pasti di wilayah mana anggota KKB itu berkeliaran di hutan Papua. Tak disebutkan pula siapa yang sesungguhnya memimpin pergerakan kelompok separatis tersebut. Namun dari gambar yang beredar, tampak nyata betapa kondisi geografis wilayah tersebut amatlah berat. Daerah itu bergunung-gunung dengan lembah dan ngarai yang terjal. Ada pula aliran sungai yang berarus kencang. Meski demikian, anggota KKB itu tetap bergerak maju. Walau hanya berjalan kaki, para pria bertubuh gempal itu pantang mundur saat membelah alam dan berat tersebut. Kendati sesekali harus beristirahat, sekedar melepas lelah, tetapi kelompok pemberontak itu tak akan mengenal lelah. Siang malam mereka berkeliaran tanpa menyadari sama sekali kalau pergerakan kelompok yang satu ini dibuntuti oleh prajurit TNI Polri. Alhasil ketika senjata datang menerpa, anggota KKB tersebut memasuki area yang paling rahasia. Area itu adalah markas KKB yang paling tersembunyi di wilayah Papua. Letaknya di balik bukit terjal dan hanya bisa dicapai bila berhasil melewati sungai berarus kencang. Pasca mengidentifikasi lokasi paling rahasia tersebut, prajurit TNI Polri pun perlahan-lahan merengsek maju. Walau sempat pesimis akan lebarnya sungai yang membentang panjang di depan mata, para tentara kebanggaan NKRI itu pantang menyerah. Para prajurit kebanggaan NKRI itu terus mencari akal untuk menyeberangi sungai nan lebar tersebut. Ketika sedang berusaha mendapatkan jalan tikus, tiba-tiba ditemukan sebuah jaringan pipa air yang terentang cukup tinggi di atas permukaan sungai. Pipa air itulah yang menjadi titian para prajurit untuk menuju markas KKB di tengah hutan belantara. Untuk menaklukkannya butuh nyali karena letaknya di tempat terbuka. Hal mana mudah dipantau oleh sesama warga Papua yang tergabung dalam KKB. Namun kekhawatiran itu hanya kecemasan belaka, karena selama meniti pipa air itu, tak satu anggota KKB pun memantaunya. Ternyata pipa air itu letaknya di bagian belakang markas KKB. Sementara anggota KKB yang sebelumnya sedang bergerak di tengah hutan, mereka berada di bagian utara. Atas dasar itulah, prajurit TNI dengan mudah bergerak maju menuju markas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dan ketika berada pada titik yang ideal untuk menembak, prajurit TNI Polri terlebih dahulu melepas lelah. Dengan gerakan yang ekstra hati-hati, aparat TNI Polri tak terburu-buru melepaskan tembakan. Mereka terlebih dahulu memantau situasi hingga memastikan para pria KKB telah berada di dalam markas. Bak pucuk dicinta, ulam pun tiba. Itulah yang dialami prajurit TNI Polri pada senja itu. Dari jarak yang ideal untuk menembak, prajurit kebanggaan NKRI menghujani tembakan terukur ke arah markas KKB. Lantaran serangan itu dilakukan secara tiba-tiba, sehingga satu persatu anggota KKB pun jatuh ke pelukan bumi. 4 diantaranya tewas di tempat, dihajar senjata canggih milik TNI, sementara 2 pria lainnya menderita luka berat. Dari video yang viral di media sosial itu, saat serangan itu, sejumlah anggota KKB berhasil melarikan diri. Dengan cara melompat ke lembah yang menganga di depan markas, anggota KKB itu berhasil menggotong pria luka berat yang terkena peluru TNI Polri. Mereka berhasil kabur dari markasnya. Sementara yang terkena tembakan tewas di tempat, dibiarkan begitu saja. Hingga kini tak diketahui di wilayah mana markas KKB itu berada. Pada video itu juga tak diungkapkan kapan penyerangan itu dilakukan. Namun dari fakta yang ada, tampak jelas betapa markas KKB dengan mudah dikuasai TNI Polri. Kehebatan anggota KKB yang digembar-gemborkan selama ini ternyata mudah ditaklukkan. Bahkan hanya dengan beberapa prajurit TNI Polri saja, markas KKB yang paling tersembunyi itu berhasil dikuasai. Kita berharap dengan fakta tersebut
Anggota KKB di Papua ini perlahan-lahan menyadari keberadaannya. Daripada tewas sia-sia, lebih baik menyerah dan kembali ke pangkuan NKRI. Alangkah indahnya bila ada kedamaian di bumi Cenderawasih. KKB Papua masuk jebakan TNI Polri. Niat ambil bekal perang berujung tewas dihujani tembakan. Seperti biasa, hari ini kami mendapatkan tugas untuk berpatroli, menjaga keamanan di Papua. Namun pada patroli kali ini, bukan sekedar patroli biasa, akan tetapi patroli dengan siaga tempur. Mengingat baru-baru ini, gerombolan separatis Papua gencar melakukan aksi biadabnya. Atas semboyan NKRI harga mati, tim kami yang dibantu Brimob melangkah pasti membelah hutan belantara, menaklukkan lembah dan ngarai yang ditemui sepanjang jalan. Sebelum kami menyusuri hutan belantara, kami terlebih dahulu melakukan patroli di sebuah perkampungan demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Sepintas kilas, tak ada yang aneh di kampung tersebut. Apalagi warga juga tampak familiar menyapa anggota TNI Polri yang baru tiba di tempat itu. Namun kami terus bersiaga, mengingat sarang KKB yang dilakukan kemarin, mereka manfaatkan masyarakat sebagai tameng. Setelah memastikan keamanan di kampung tersebut, kami melanjutkan patroli untuk menyisir hutan yang tak jauh dari perkampungan tersebut. Setelah tak lama kami berpatroli, dari kejauhan rekan setim kami melihat segerombolan orang. Di sini saya langsung mengambil teropong untuk memastikan segerombolan itu warga biasa atau segerombolan KKB. Dan benar saja, terlihat jelas dari balik teropong mereka itu gerombolan KKB. Akan tetapi di sini kami tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Saya memantau lokasi yang jauh dari gerombolan KKB tersebut. Saya melihat setumpukan kardus. Melihat dari jalan yang dilalui, sepertinya gerombolan KKB itu akan menuju ke tumpukan kardus tersebut. Dari sini saya dan rekan setim menyusun rencana untuk mengepung di sekitar tumpukan kardus tersebut sebelum gerombolan KKB itu datang. Setelah beberapa menit kemudian kami berhasil tiba lebih dulu dan sudah ada pada posisi yang siap membidik. Sesuai dugaan saya, gerombolan KKB itu menghampiri kardus tersebut. Sebelum KKB itu mengambil kardus itu dengan tembakan spektakuler dan terukur satu pentolan KKB tersungkur. Dan rekan setim saya pun menghujani gerombolan KKB itu dengan timah panas. Tanpa nunggu waktu yang lama, gerombolan KKB itu tersungkur bersimbah darah. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.